Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung materi yang kemarin tentang ide dan peluang wirausaha di bidang makanan internasional ya. Sekarang kita akan membahas sumber daya yang kita butuhkan nanti dalam usaha makanan internasional. Produksi ya adalah setiap benda atau jasa yang digunakan untuk menciptakan, menghasilkan, dan meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa ya. Dan faktor-faktor produksi merupakan sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Contoh, pohon ditebang, kemudian kayunya diolah, setelah itu menghasilkan mebel, ya, menghasilkan meja, kursi dan sebagainya. Nah, itu adalah eh, kayu yang tadinya tidak memiliki nilai guna, akhirnya bisa menghasilkan ya manfaat atau nilai guna. Nah, faktor produksi sendiri ya di sini ada 4. Yang pertama adalah alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Nah, keempat faktor produksi ini kita kelompokkan menjadi 2, faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Sebetulnya untuk faktor produksi turunan sejalan dengan perkembangan zaman, ada juga faktor produksi yang lain. Dalam hal ini eh, faktor produksi digital. Nah, kita akan bahas satu persatu dulu ya untuk faktor produksi alam ya. Nah, untuk faktor produksi alam tergolong masuk di dalam faktor produksi asli ya, adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk melaksanakan produksi. Ya. Nah, faktor produksi alam ini diantaranya adalah air. Air dapat digunakan untuk mencuci, untuk bahan makanan, untuk memasak, untuk minuman. Kemudian faktor produksi tanah. Faktor produksi tanah dapat digunakan untuk lokasi usaha, umpamanya seperti itu. Sedangkan kalau di beberapa daerah yang terpencil atau daerah pedesaan, tanah bisa dipergunakan untuk lahan pertanian, tambak, perkebunan, dan lain sebagainya. Ini sangat penting ya, air dan tanah ini. Hampir semua apa, produksi dalam bidang wirausaha ini air dan tanah sangat diperhatikan. Kemudian iklim dan udara berikutnya. Nah, berikutnya adalah iklim dan udara. Ini sangat berpengaruh kalau untuk usaha makanan. Misalnya kita hidup di daerah yang dingin, maka minuman ya untuk menghangatkan tubuh akan lebih laku daripada minuman yang sebaliknya. Sedangkan untuk di daerah yang tropis, minuman yang cenderung mendinginkan tubuh, ya, misalkan es dan sebagainya, itu lebih cenderung laku daripada minuman yang untuk menghangatkan tubuh karena disesuaikan dengan kebutuhan iklim dan udara. Kemudian faktor produksi tumbuh-tumbuhan dan hewan, ya. Ini merupakan faktor produksi utama ya dalam usaha makanan internasional. Karena hampir semua makanan itu memerlukan tumbuh-tumbuhan, ya, bahan dari tumbuh-tumbuhan maupun dari hewan. Kemudian berikutnya adalah faktor produksi tenaga kerja, ya. Faktor produksi asli berikutnya adalah faktor produksi tenaga kerja. Nah, faktor produksi tenaga kerja adalah segala kemampuan yang dimiliki manusia, baik jasmani maupun rohani, yang digunakan dalam proses produksi. Nah, faktor produksi tenaga kerja ini coba kita klasifikasi ya. Yang pertama adalah faktor tenaga kerja ya, jasmani. Ada skill labor, ada trained labor, ada unskilled dan untrained labor. Maksudnya adalah untuk yang skill labor ya, untuk yang skill labor ini adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus sebelum memasuki dunia kerja. Jadi dia terampil terlebih dahulu sebelum memasuki dunia kerja.
Sedangkan untuk trained labor adalah tenaga kerja yang memerlukan latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja. Beda ya antara skill labor ya. Jadi yang satunya memerlukan pendidikan khusus, kemudian trained labor butuh pelatihan-pelatihan sebelum memasuki dunia kerja. Sedangkan unskilled atau untrained labor ya, unskilled dan untrained labor adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja. Contohnya tukang sapu, pesuru, dan sebagainya. Ya, itu adalah tenaga kerja jasmani. Untuk yang skill labor ya, ini bisa saya gambarkan. Skill labor ini adalah seorang chef ya, ahli masak. Ahli masak dengan tukang masak beda ya. Jadi kalau tukang masak cenderung kita sebut sebagai trained labor. Kalau ahli masak kita sebut skill labor. Jadi skill labor adalah chef atau ahli masak, trained labor adalah tukang masaknya. Mereka biasanya bekerja sama, ya. Artinya untuk yang tukang masak ini membantu ya, atau sebagai asisten ya, asisten dari skill labor, ahli masak atau chef tadi. Kemudian berikutnya tenaga kerja rohani, ya. Tenaga kerja rohani ini lebih banyak menggunakan kemampuan intelektual dalam melakukan aktivitasnya. Contohnya adalah seorang manajer, ya. Di samping dia terdidik, dia juga harus memiliki kemampuan intelektual, ya. Jadi manajer pemasaran, kemudian seniman, ya, bisa dikatakan kemampuan intelektualnya itu berbeda dari yang lain. Kemudian berikutnya adalah faktor produksi turunan. Yang paling penting ini adalah faktor produksi turunan ya, modal. Nah, modal adalah setiap benda atau alat yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa, ya. Jadi modal adalah, saya ulangi, modal adalah setiap benda atau alat yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa, ya, ataupun dapat digunakan dalam proses produksi, ya. Kira-kira seperti itu definisi modal ya. Nah, sementara faktor modal itu sendiri yang digunakan dalam usaha makanan internasional ya, mungkin bisa kita rinci ya seperti di bawah ini. Nah, faktor modal kita lihat dari wujudnya, ya. Nah, dari wujudnya modal barang dan modal uang. Modal barang atau capital goods dan modal uang atau money capital. Modal barang ini contohnya adalah untuk warung atau rumah makan, kemudian alat masak, ya, kursi, meja, kemudian bahan mentah dan alat-alat administrasi, ya, kita bisa masukkan sebagai modal barang. Sedangkan money capital atau modal uang ini adalah daya beli modal yang berbentuk uang sebelum diubah menjadi modal barang, ya. Bisa seperti uang tunai, simpanan uang simpanan uang di bank dan saham seperti itu. Kemudian modal menurut fungsinya. Nah, untuk menurut fungsi ini dibedakan ya, ada modal perorangan, private capital, dan modal masyarakat atau social capital. Nah, modal perorangan, modal yang menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya, ya. Modal yang menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya. Jadi seperti tabungan uang di bank, ya, hasil usaha dagang, ya, ini bisa dikatakan modal perorangan. Kemudian modal masyarakat, modal yang dipakai dalam proses produksi dan berguna bagi masyarakat umum, ya. Nah, contohnya apa ini ya? Seperti kita membuat jalan untuk lokasi usaha, ya, ya kira-kira seperti itu. Kemudian modal menurut
sifatnya. Nah, menurut sifatnya, ada yang modal tetap atau fixed capital dan modal lancar atau variable capital. Nah, untuk fixed capital atau modal tetap adalah barang-barang modal yang dapat digunakan beberapa kali proses produksi, ya, seperti alat masak dan kendaraan. Jadi itu yang kita sebut sebagai fixed capital. Jadi modal itu tadi bisa dipakai untuk berulang kali. Seperti alat masak, hari ini kita memasak menggunakan alat yang sama, besok tetap menggunakan alat yang sama. Kemudian kendaraan untuk operasional, ya, itu bisa kita masukkan sebagai fixed capital. Kemudian untuk modal lancar, ya, barang atau alat yang habis dipakai dalam satu kali produksi. Ini biasanya bahan-bahan makanan, ya. Jadi bahan makanan, kwitansi, daftar menu, ya, seperti itu. Kalau daftar menu kan biasanya berupa kertas, ya, pada umumnya. Setelah konsumen itu memesan dengan di daftar menu itu ditulis, kalau selesai transaksi kan tidak bisa dipakai lagi, ya. Itu yang disebut sebagai variabel kapital. Berikutnya adalah menurut bentuknya, ya. Modal menurut bentuknya ini bisa dikategorikan ada modal nyata, konkret, dan modal tidak nyata atau abstrak. Apa itu modal nyata atau konkret? Adalah modal yang nyata dan atau berwujud, ya, yang digunakan dalam proses produksi. Ya, contohnya hampir sama seperti tadi, yaitu peralatan masak, kemudian bahan baku, ya, bahan baku untuk usaha, seperti itu. Kemudian modal tidak nyata adalah barang modal yang tidak dapat dilihat, tetapi dapat menunjang produksi, ya, bukan goib, ya. Contohnya adalah keahlian. Keahlian itu adalah sebuah modal, ya, yang abstrak, tidak nyata, ya. Kemudian kepercayaan dari orang lain itu adalah sebuah bentuk modal juga, ya. Jadi artinya semakin kita bisa membangun persepsi dari usaha kita terhadap masyarakat sekitar, maka itu adalah sebuah bentuk modal. Tapi biasanya bentuk modal yang tidak nyata ini dilakukan dalam atau dimasukkan dalam promosi, ya, yang untuk membangun kepercayaan di masyarakat sekitar supaya usaha kita itu bisa laku. Kemudian menurut sumbernya, nah ini yang sering jadi bahan perbincangan ketika seseorang memulai usaha, ya. Modal menurut sumbernya, ya, bisa menggunakan modal sendiri, bisa menggunakan modal pinjaman. Jadi ada dua, ya, modal sendiri dan modal pinjaman. Jadi modal sendiri itu adalah modal yang berasal dari kekayaan sendiri. Misalkan kita punya tabungan, kemudian saham, ya, atau punya dana cadangan, ya. Nah, itu bisa kita kategorikan sebagai modal sendiri. Sedangkan modal pinjaman adalah modal yang berasal dari pinjaman orang lain atau lembaga yang harus dibayar dengan bunga. Ya, biasanya pinjam di bank seperti itu. Kemudian pinjaman dari koperasi, ya. Kemudian pinjaman dari perusahaan lain, ya. Kira-kira seperti itu. Itu adalah seluruhnya adalah bagian dari faktor produksi turunan modal, ya. Jadi kita perhatikan wujud, fungsi, sifat, bentuk, dan sumber. Kemudian berikutnya adalah faktor produksi turunan kewirausahaan. Nah, faktor produksi kewirausahaan adalah faktor produksi yang perlu dimiliki oleh seorang wirausahawan dalam menentukan faktor-faktor produksi. Nah, faktor produksi kewirausahaan ini sangat penting, sangat diperlukan dalam mengendalikan dan mengelola usaha makanan internasional, ya. Nah, seorang wirausahawan, umpamanya kalian nantinya menjadi seorang pengusaha atau wirausahawan, harus memiliki keahlian, ya, harus memiliki keahlian. Di antaranya adalah keahlian memimpin atau managerial skill. Nah, keahlian managerial skill adalah keahlian yang perlu dimiliki seorang wirausahawan
dalam memimpin usaha makanan internasional. Dalam hal ini usaha makanan internasional ya. Kemudian berikutnya adalah keahlian teknologi. Nah, technological skill adalah keahlian yang bersifat teknis ekonomis yang diperlukan wirausahawan dalam melakukan kegiatan ekonomi, terutama dalam produksi. Ya, ini perlu digarisbawahi, terutama dalam produksi. Ya, dalam hal ini kalau untuk makanan internasional ya produksi makanan internasional, karena beberapa alat-alat produksi itu membutuhkan teknologi terbaru. Untuk apa teknologi itu? Teknologi itu diperlukan untuk mempercepat proses produksi, meningkatkan produksi, ya. Kemudian efisiensi juga, ya, itu sangat diperlukan keahlian teknologi atau technological skill. Berikutnya adalah keahlian organisasi. Ini sangat penting, ya, karena keahlian ini perlu dimiliki seorang usahawan untuk mengatur berbagai usaha dalam hal ini usaha makanan internasional, baik ke dalam maupun keluar, jadi intern maupun eksternnya. Nah, untuk beberapa faktor produksi kewirausahaan ini ya, ini bukan kemampuan yang sudah jadi, artinya harus perlu latihan, perlu pendidikan ya, perlu waktu dan membutuhkan proses agar jiwa kewirausahaan itu dapat tertanam dalam diri seseorang, ya. Kalian nggak perlu ragu untuk menjadi seorang wirausahawan, karena apa? Karena memang membutuhkan proses ya, jadi tidak instan seperti itu. Ada juga yang bisa cepat dalam melakukan wirausaha, ada yang butuh waktu, ya. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan dalam membina kewirausahaan, ya, ini ya hal-hal yang sangat penting, adalah mampu membuat program kerja, ya, atau perencanaan yang jelas dan tepat. Kemudian mampu melakukan pengaturan atau pengorganisasian dan pengawasan yang ketat terhadap faktor-faktor produksi di atas. Nah, kemudian yang ketiga adalah memberi jaminan yang memadai ya terhadap para karyawan agar mampu melaksanakan tugasnya dengan baik ya. Jadi yang perlu dilakukan ya untuk membina kewirausahaan adalah bisa membuat perencanaan, kemudian pengaturan dan pengawasan, kemudian jaminan kesejahteraan terhadap para karyawan. Nah, itu adalah sekilas singkat penjelasan tentang budaya yang dibutuhkan dalam usaha makanan internasional. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin ada yang kurang ya. Kalian bisa menambahkan di kolom tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.